Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini aku mencoba untuk membaca untuk kalian, ya, apa rencana orang-orang yang toksik terhadap kalian, para Leo. Kita langsung shuffle kartunya, kita lihat energinya, ya. Dan kita shuffle pakai kartu yang lain untuk mengkonfirmasi. Jadi siapa dia? Kemungkinan dia ini berenergi feminim. Kemungkinan dia ini cukup berwibawa, ya, tetapi sedikit pendiam dan berada di balik layar. Niatnya sendiri ya untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kemenangan atas kamu. Entah itu lewat kata-kata pedas, konflik, atau menjatuhkan, baik itu melalui gosip atau melalui provokasi. Mereka ini bisa pakai trik cepat atau kesempatan kecil untuk mendekati atau menipu kalian, ya. Ada momen singkat yang tampak cukup menguntungkan buat mereka, tapi mungkin mereka ini memanfaatkan aturan, tradisi, otoritas untuk mendapatkan posisi yang salah, ya, mendapatkan posisi kamu yang salah, ya. Jadi dia itu cari celah kesalahan kamu untuk bisa dijadikan bahan gosip, provokasi, ya, untuk menghantam kamu pakai lewat kata-kata pedas atau membuat kamu kelihatan salah di depan umum, ya. Lalu cara mereka untuk mempengaruhi kalian, para Leo, ini bisa dengan provokasi, adu argumen, dan supaya itu bisa bikin kamu itu terpancing, ya, meluapkan emosi, bertengkar, sehingga kamu itu benar-benar kelihatan salah di mata umum, ya. Di depan orang-orang di sekitar kamu itu akan kelihatan salah besar, gitu. Dan di sini ada gerakan cepat, ya, ada pesan kilat, ada tindakan atau kabar yang datang yang tiba-tiba dan memaksa kamu untuk bereaksi cepat, ya. Dan dia ini juga pintar sekali untuk pura-pura perhatian, ya, untuk pura-pura menjaga harmonisasi dalam kehidupan, ya.
tampilannya ini cukup manis, cukup dipenuhi emosi agar kamu itu percaya dulu gitu loh. Agar kamu itu mau dekat dengan dia. Dan di sini memang dia ini memakai aturan, norma, status untuk memakai struktur formal untuk menekan kamu atau membenarkan tindakan yang mereka lakukan, ya. Jadi di sini juga akan ada pemutusan mendadak, ya. Ada keputusan tegas, ada pemutusan hubungan atau mengambil langkah yang mengejutkan bila itu menguntungkan mereka, gitu loh. Dan dampak ke kamu itu kamu akan mengalami kelelahan, ya, beban yang sangat berat, beban emosional, ya. Kamu itu kayak kerasa capek, berat, ya, kayak mikul banyak beban, ya. Ada rasa dikhianati, ada rasa patah hati, ada rasa sakit yang tak terhingga, ya. Dan kemungkinan memang akan ada momen yang sangat menyakitkan dan final, yaitu perpisahan atau reputasi yang hancur, ya. Dan di sini ada isolasi atau terhambat. Mungkin dengan adanya itu akan menjadi penghalang dalam kehidupan karirmu, komunitasmu, atau kamu itu jadi ngerasa jauh dari dukungan. Dan dampak jangka panjangnya akan ngaruh banget di kesehatan kamu, ya, karena kamu ini jadi stres dan ini bisa berpengaruh lama bila kamu nggak menangani, ya. Jadi ini nantinya itu mengarah ke kesehatan fisik dan psikis. Dan di sini juga ada hasil akhirnya, ya. Di sini kelihatan jelas, ya. Akan ada periode yang sangat berat yang akan mencapai titik puncak. Lalu hubungan kalian ini akan berakhir. Setelah itu ada peluang untuk bebas dari beban untuk kamu, ya. Tapi memang proses pemulihannya ini membutuhkan waktu dan perawatan diri. Dan di sini mungkin kamu harus bisa mengambil langkah, ya. Jangan hilangkan bukti-bukti, ya, dari segi apapun, ya. Entah itu saksi orang, entah itu email, entah itu screenshot WhatsApp, ya. Terutama kalau ada penggunaan aturan atau otoritas, ya, sorry. Dan cobalah untuk batasi reaksi, ya. Jangan kepancing sama debat panjang di kalangan publik, karena itu yang mereka mau, gitu loh, buat ngancurin kamu. Coba untuk taruh jarak, kurangi interaksi langsung, aktifkan atau blokir atau mute, ya, kalau perlu. Dan di sini kamu harus cari dukungan sebanyak-banyaknya, baik itu dari teman dekat yang benar-benar bisa dipercaya, ya. Lalu dari keluarga, dari orang-orang yang netral, ya. Jangan lakuin semuanya itu sendiri, ya. Di sini kamu harus bisa jaga kesehatan, ya. Atur pola makanmu, atur pola tidurmu. Mungkin kamu bisa curhat, terapi, atau melakukan aktivitas yang bisa membuat pikiran kamu itu nggak overthinking lagi, ya, nggak stres lagi. Jadi ini memang bukan masalah emosional aja, karena ini bisa kena ke tubuh kamu. Dan di sini ada kamu itu harus ngatur rencana, ya. Karena kamu itu harus menyiapkan langkah untuk
ke depannya. Ketika kalian ini mengalami pengakhiran, ya, kamu itu harus punya keamanan, bukti, dan rencana ke depannya, baik itu di pekerjaan, di keuangan, ya. Jangan percaya kebaikan, ya, karena itu bisa jadi juga sebagai jebakan, ya. Karena kamu itu lagi berhadapan dengan seseorang yang memiliki figur formal yang kemungkinan berenergikan feminim yang cukup kuat, yang beroperasi cepat, yang menggunakan emosi, yang menggunakan struktur untuk dapat keuntungan, dan hasilnya ini bisa sangat menyakitkan, tapi akan berakhir memang, ya. Jadi fokus saja membangun batas, ya, mengumpulkan bukti dan merawat dirimu dengan baik. Oke, sampai di sini. Di sini aku mau mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir, ya. Terima kasih untuk kalian yang rela mensupport aku dengan ikhlas, ya. Baik itu di pemberian super thanks, pembelian di afiliasi, like, share, comment, subscribe-nya, ya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kebahagiaan, keberlimpahan, dan kemakmuran dalam kehidupan kalian. Oke. Sampai di sini pembacaan kali ini, para Leo, ya. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.